Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas adalah kasus yang terjadi di Jambi. Ada seorang dosen cantik yang sangat berprestasi, bukan cuma sebagai dosen, di usianya yang masih 37 tahun pun, Erni Yuniati sudah menjadi kaprodi keperawatan di Institut Agama dan Kesehatan IAK, Seti Setio Muaro Bangu Jambi, teman-teman. Kalau kita lihat dari kasus ini kan sekarang terduga pelakunya sudah dilakukan pengamanan. Nama pelakunya adalah Bribda Waldi yang diduga itu memiliki hubungan asmara dengan korban dulunya, tetapi sudah putus. Karena ada salah satu fakta yang cukup menarik pada saat aku lihat dari dua sosok ini ya. Sosok pertama korban usianya 37 tahun, sementara pelakunya terduganya ini usianya adalah 22 tahun. Jarak yang menurut aku juga cukup signifikan dan bisa memberi petunjuk apa motif sebenarnya dari kejadian ini. Kalau kita awali adalah terkait dengan kronologi, bagaimana penemuan dan juga eksekusi yang dilakukan terduga pelaku ini. Jadi ditemukan oleh warga, terutama adalah dari rekan kerjanya, itu pada hari Sabtu 1 November 2025 sekitar jam 1 siang. Karena 2 hari atau beberapa hari sebelumnya, korban ini, Erni Yuniati, sulit banget dihubungi sama rekan kantornya, bahkan juga nggak ada kelihatan di kantor, bahkan ada pesan beberapa kali yang aneh gitu. Jawabannya kayak bukan jawaban dari Erni Yuniati. Makanya dugaannya itu adalah momentum di mana handphone dari korban sudah diambil alih dari pelaku yang bernama Bribda Waldi tersebut. Pada saat ditemukan, kondisi dari korban itu dalam kondisi yang sangat mengerikan karena diletakkan di atas tempat tidur, ditutupi dengan sarung, terus juga ada banyak luka yang sangat ngeri ya di bagian kepala, bahu, leher, wajah, bahkan juga ada hal yang sangat menyedihkan terjadi di bagian pribadinya almarhumah pun ada cairan khas pria. Itu ditemukan di sana dan menjadi indikasi bahwa sebelum dihabisi, korban juga dibegitukan. Nah, kemudian kalau aku lihat dari keterangan Kapolres Bungo, AKBP Natalena Eko Cahyono, bahwa terduga pelaku ini dilakukan penangkapan sehari kemudian di hari Minggu 2 November 2025 karena hasil pendalaman dari olah TKP yang kerjasama juga dengan Polres Tebo. Nah, jadi kalau dari Bribda Waldi ini, dia bertugasnya itu sebagai anggota provos kalau nggak salah di Polres Tebo ya. Nah, jadi pada saat dilakukan penangkapan, kenapa dalam waktu cuma sehari aja bisa langsung menentukan tersangkanya, dilakukan pendalaman dari handphone milik pelaku dan juga korban. Ada sinkronisasi data tempat-tempatnya. Ini juga aneh nih, kok HP dari si terduga pelaku itu berada di area TKP yang dekat-dekat dengan waktu kematiannya atau kepergiannya. Terus juga dari HP-nya terdeteksi berada di lokasi tersebut dan juga bersama dengan HP pelaku. Nah, motifnya menurut Kapolres Bungo adalah terkait dengan hubungan pribadi dan juga asmara, tapi masih mungkin ada motif lain. Karena apa? Ada temuan, kalau kalian yakin bahwa ini adalah hubungan asmara yang benar-benar kayak orang pacaran, aku rasa kalau memang itu betulan, kenapa harus dalam tanda kutip kayak dipaksa begituan? Kan itu adalah salah satu indikasi kalau memang dia suka sama suka, pastikan akan santai-santai aja. Nah, salah satu temuan dari tim penyidik adalah pelaku ini punya hutang sama korban. Menurut aku masih yang wajar ya. Usia 22 tahun, itu adalah usia di mana orang-orang pada umumnya tuh lagi nggak punya uang. Mau kamu memulai karir di bidang apapun pada umumnya, usia tersebut adalah usia yang masih uangnya sedikit. Nah, jadi nggak heran kalau ada temuan bahwa beberapa barang-barang pribadi milik korban kayak mobil, motor, handphone, dan juga barang-barang lainnya itu hilang. Nah, jadi ada salah satu CCTV dari tetangga korban yang bilang bahwa pada siang hari itu ada kayak sosok laki-laki sekitar jam 2, jam 1 atau mungkin siang lah ya, nggak clear jamnya berapa. Itu ada laki-laki keluar dari rumahnya korban yang berada di perumahan tersebut, itu di BTN ya, perumahan BTN Al Kausar Residence, Rimbo Tengah Jambi. Eh,
laki-laki tersebut pakai wig, teman-teman. Kan ada yang bilang pakai wignya itu katanya pas mau masuk, ternyata nggak seperti itu. Pakai wignya itu menurut Kapolres Bungo adalah pada saat setelah melakukan aksinya. Jadi dia itu pakai wig, ngakunya keluar. Pertama dia ngebawa motornya terlebih dulu, kedua dia ngebawa mobilnya. Tetapi ini dibantah oleh sejumlah saksi yang katanya melihat di sekitar rumah sakit itu ada sosok lainnya yang diduga membawa motor dari korban. Nah, kemudian juga sebelum terjadinya peristiwa tersebut, karena kalau dari keterangan dokter otopsi, pada saat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi ini untuk otopsi luar ya, atau visum luar, itu waktu kematiannya sekitar 12 jam pada sebelum dibawa ke lokasi. Ini adalah perkiraan, jadi belum tentu exactly waktunya bakal sama, menitnya, time-nya. Ini adalah kira-kira mengenai isu tersebut. Nah, dikatakan bahwa keluarga itu sepertinya tidak mau melakukan otopsi secara menyeluruh karena alasannya ya tidak tahu, dibilangnya bahwa langsung aja mau dibawa ke rumah untuk segera dimakamkan. Nah, dari Kapolres Bungo juga bilang bahwa si pelaku ini pada saat dia ketemu sama korban itu memang mereka udah janjian, terbukti dari beberapa catatan di handphonenya mereka. Katanya sekitar jam setengah 12 malam menurut Kapolres Bungo, korban dan pelaku itu datang ke rumahnya korban, itu habis makan malam. Nah, tetapi di hari berikutnya, sekitar jam 6 paginya, 6 atau 8 kurang lebih, HP korban ini diduga sudah berada di tangannya pelaku karena ada pesan dari rekan dari korban yang nanya ke Erni Yuniati terkait dengan urusan pribadi dan juga pekerjaan, tetapi responnya aneh. Makanya detik-detik itu adalah momentum yang diperkirakan bahwa Erni Yuniati itu dihabisi ya sekitar dini hari, malam hari itu. Dan dugaannya itu berarti ya sekitar antara Jumatnya atau bahkan Sabtunya. Jumat menuju Sabtu dugaannya teman-teman, atau 2 hari sebelumnya. Karena masih belum clear sebenarnya. Kalau dibilang, kan tadi ada keterangan dari dokter otopsi katanya 12 jam pada saat dibawa ke rumah sakit. Kalau aku lihat dari kronologinya, ditemukannya hari Sabtu, 1 November 2025, let's say anggap saja butuh waktu 1 jam dengan berbagai macam proses dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Kalau 12 jam ya artinya Jumatnya, sehari sebelumnya. Tetapi bagaimana dengan respon dari salah satu kolega korban yang bilang bahwa 2 hari sebelum ditemukan, Erni Yuniati itu sulit dicari. Ya, kita nggak tahu nih, sulit dicarinya itu beneran dia sama tersangka atau dia ada kegiatan yang lain. Tetapi menurut aku yang bisa kita realize sekarang ini adalah bagian dari data-data yang sifatnya kayak scientific, kayak data otopsi, ataupun juga data dari handphonenya melihat time frame-nya kapan. Nah, dari barang-barang yang hilang tersebut, itu tuh salah satu indikasi bahwa memang si terduga pelaku itu memang butuh duit ya. Dan dia ini kejam banget loh. Sudah dibegitukan, duitnya diambil, dan juga diperlakukan dengan tidak pantas. Karena salah satu hal yang menjadi salah satu isu di masyarakat, katanya Bribda Waldi ini terduga pelaku, dia ini tuh katanya mau ngajak balikan sama korban Erni Yuniati. Maksudku gini ya, kalau memang dia mau balikan, anggap aja memang secara dugaan sangat kuat memang mereka punya hubungan asmara, dan ini pun juga disampaikan dari Kapolres Bungo. Tapi aku yakin kalau dibilang pada saat kejadian tersebut mereka masih pacaran, I don't think so. Tetapi dugaan sangat kuat mereka sudah putus, dan terkait dengan katanya mau balikan lagi, ya itu adalah salah satu potensi yang cukup kuat motifnya ke arah sana. Tetapi kenapa dia dibegitukan? Apakah dari korban menolak untuk kembali lagi bersama pria ini karena ya usianya masih muda, mungkin juga temperamental, terus juga suka minjem uang kategori berondong gitulah ya. Karena di usia 22 tahun gitu loh, ada catatan bahwa korban itu menghutangi sejumlah uang ke pelaku, tetapi sampai sekarang masih belum juga dibayar-bayar. Jadi ini adalah salah satu contoh pria yang harus dijauhi nih dari kaum wanita kalau kalian mencari calon gitu ya. Karena jangan mentang-mentang hanya sebagai anggota polisi, karena di Indonesia itu kayaknya sebagian perempuan gitu ya, kalau udah ngelihat seragam polisi, seragam TNI, apapun yang berseragam kayaknya udah matanya hijau aja gitu. Ada kan ya sebagian seperti itu, tapi aku harap kalian juga mulai sadar bahwa seseorang itu karakter baik atau buruknya, atau
kekuatan ekonominya tidak cuma terlihat dari status pekerjaan orang tertentu aja, apalagi yang berseragam begitu. Nah, sampai saat ini pun dari pihak kepolisian, hasil gabungan di antara tim Polres Bungo dan juga Polres Tebo masih mendalami apakah ada motif yang lain, dan dugaan sangat kuat sepertinya ada orang yang membantu dalam peristiwa ini. Karena jujur kalau ada dua kendaraan yang hilang, kayak motor sama mobil, nggak mungkin dong dibawa dua-duanya. Tapi alibi dari si terduga pelaku bilangnya adalah dibawanya satu persatu, makanya dia pakai apa, wig, agar menghindari diidentifikasi sama masyarakat sekitar. Tetapi ada fakta lain yang mengatakan bahwa nggak seperti itu kok. Kayaknya ada sosok orang lain yang terekam kamera di sebuah rumah sakit, itu ada orang yang ngebantu. Oke, jadi apakah kalian yakin ini adalah hasil kerja sendiri atau hasil dari kerjasama? Dan aku berharap buat keluarga dari korban, dengan segala hormat, aku juga turut berduka cita, tetapi kan kita harus mencari keadilan ya untuk Erni Yuniati yang sudah tidak bisa lagi menuntut keadilan. Salah satu caranya adalah dengan cara diotopsi. Karena dari dokter otopsi kan bilang keluarga sepertinya keberatan kalau dilakukan otopsi. Karena apa? Dengan dilakukan otopsi itu nanti akan dilihat lebih dalam terkait dengan indikasi-indikasi yang berhubungan dengan berencana. Kalau ini jatuhnya cuma kayak pencurian atau yang spontanitas, hukumannya paling cuma belasan tahun penjara gitu loh, bahkan bisa kurang. Kalau ini terbukti ada jeda direncanakan dengan data-data saintifik, misalnya terbukti ini ada disekap terlebih dulu, ada yang luka-luka antara luka biru-birunya dengan waktu kematian cukup jauh, artinya ada penyekapan, artinya juga ada perencanaan. Kalau terbukti ini adalah berencana, hukumannya itu bisa maksimal, yakni adalah hukuman mati atau seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Jadi semoga dari pihak keluarga almarhumah Erni Yuniati diberikan kekuatan dan diberikan apa ya, kekuatan lah ya untuk melihat ya anggota keluarga ini untuk dilakukan otopsi, karena itu menjadi salah satu alat bukti yang kuat untuk menjerat pelaku dengan pasal yang maksimal. Terima kasih sudah menonton teman-teman, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Hati-hati terutama buat para perempuan, jangan terlalu tersilaukan apalagi dengan seragam-seragam. Carilah pria itu yang dari karakternya bukan dari sekedar status sosial atau hanya sekedar pekerjaannya. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye.